Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mita Yogi Handayani dengan NPM 2213053107 dari kelas 2H, Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Loliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengertian dari teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Jadi, teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme adalah teori belajar tentang membangun pengetahuan itu sendiri berdasarkan pengalaman yang sebelumnya diperlukan untuk membentuk pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori konstruktivistik atau konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, kemudian pendidik sebagai fasilitator sehingga proses konstruksi oleh peserta didik berjalan dengan baik, kemudian peserta didik menemukan permasalahan yang sesuai dengan pembahasan dari peserta didik yang bertanya, dan yang terakhir yaitu pendidik mengapresiasi peserta didik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori konstruktivistik. Yang pertama, mendorong terjadi kemandirian dan inisiatif belajar pada peserta didik. Kemudian yang kedua, berpegangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Kemudian yang ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Kemudian, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Kemudian, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir yaitu sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Selanjutnya yaitu dari konstruktivistik pelajaran dapat dipahami dengan cara yang pertama, belajar itu berpusat pada peserta didik, kemudian belajar adalah proses di mana pembelajaran membangun psikologis internal, representasi aktif, kemudian proses pembelajaran yang terdiri dari dua aspek yaitu reorganisasi dan rekonstruksi pengetahuan lama yang menyebabkan adanya konstruksi pengetahuan baru. Kemudian, belajar bukan hanya perilaku individual tetapi juga sosial dan perilaku yang berpusat pada bahasa belajar yang membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Kemudian, belajar melibatkan penekanan pada situasi belajar dan mementingkan kepentingan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna untuk mendukung pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran yang efektif merupakan sumber daya yang sesuai untuk mendukung makna konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, Masya Allah, pada semangat ya pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Amin. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kalau pada sehat. Gimana? Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah kelas ini hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam atau bencana lingkungan, yaitu banjir. Di sini ada yang tahu nggak apa penyebab dari banjir? Belum tepat, Danu. Jadi, yang telah disebutkan oleh Ana dan Nona itu sudah benar. Selain yang disebutkan oleh Ana dan Nona, banjir juga disebabkan karena pemukiman dekat dengan bantaran sungai, lalu daerah dataran rendah, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Iya, Danu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, bagaimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Danu tidak? Jadi,
Cara untuk mencegah terjadinya banjir itu ada banyak. Nah, di antaranya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara ilegal, dan memperbaiki saluran air, serta membersihkannya setiap hari. Iya, sama-sama Danu. Hari ini kalian sangat aktif bertanya dan aktif menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Kalian semua pandai, Ibu sangat bangga dengan kalian. Pertahankan hal ini saat pelajaran apapun berlangsung ya, dan tetap giat belajarnya. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu coba membuat clipping tentang banjir. Kalian bisa mendapatkan sumber dari majalah, koran, buku, dan internet. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan ya untuk hari ini. Kerjakan tugasnya di rumah dan tetap semangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.